Makna tazkiyatun nafs. Tazkiyah menurut bahasa berarti suci, berkembang dan bertambah. Sedangkan yang dimaksud di sini ialah memperbaiki jiwa dan menyucikannya melalui jalan ilmu yang bermanfaat dan beramal saleh, mengerjakan segala yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, meninggalkan segala yang dilarang. Secara ringkas, menyucikan jiwa dan hati tazkiyatun nafs adalah menyucikan diri dari perbuatan syirik dan derivatnya seperti riya, sombong, dan sifat-sifat tercela lainnya. Untuk kemudian menginternalisasikan nilai-nilai ketauhidan beserta sifat-sifat positif yang dilahirkan seperti ikhlas, sabar, syukur, takut dan mengharap kepada Allah, khauf dan raja, tawakal, ridha dan lain sebagainya. Dengan proses tazkiyatun nafs seperti ini, seorang muslim dapat berperilaku sesuai dengan nama-nama Allah dalam kapasitasnya sebagai hamba, didasari oleh keikhlasan dan penghambaan kepadanya, dan mengikuti sunnah-sunnah Rasul-Nya. Jika kita kembali kepada teks-teks agama, penggunaan istilah tazkiyatun nafs ini memang mendapatkan landasannya baik dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Dalam Al-Quran, kata zakah dan derivatnya yang disebut 60 kali digunakan antara lain untuk makna penyucian diri, dan sebahagiannya secara tersurat disandingkan dengan kata nafs, sebagaimana akan kita bahas dalam beberapa ayat yang akan disinggung kemudian. Adapun hadis Nabi sendiri telah menggunakan istilah tazkiyatun nafs. Bahkan beliau menjelaskan maknanya sebagai sesuatu bentuk keyakinan dan penghayatan bahawa Allah bersamanya dimanapun ia berada. Hadis tersebut lengkapnya sebagai berikut. Salasun man fa'alahunna faqad ta'ima ta'amal iman, man abadallaha wahdahu wa annahu la ilaha illallah wa ata zakata malihi tayyibatan biha nafsuhu rafidatan alaihi kulla fi kulli amin walam yu'til harimata wala darinata wala syaratal la'imata walal maridata walakinna awsata amwalikum fa inna Allah azza wa jalla lam yas'alukum khairahu walam ya'murkum bisyarrihi wa zakka abdun nafsahu faqala rajulun ma tazkiyatul mar'i nafsahu ya Rasulullah, qala ya'lamu anna Allaha ma'ahu haitsu kana. Rawahul Baihaqi an Abdullah bin Muawiyah al-Adiri. 3 perkara yang siapa mengerjakannya maka ia pasti merasakan lezatnya iman. Pertama, seseorang yang menyembah Allah semata, bahawa tidak ada sesembahan yang hak kecuali hanya Dia. Kedua, ia membayarkan zakat malnya setiap tahun dengan jiwa yang rela. Ia tidak membayarkan hewan yang sudah tua, tidak yang kurus dan tidak pula yang sakit, tetapi ia membayarnya dari pertengahan harta kalian. Karena Allah tidak meminta kepadamu harta yang terbaik dan tidak memerintahkan
dari harta yang jelek. Dan ketiga, ia menyucikan dirinya. Maka seseorang bertanya, apakah tazkiyatun nafs itu? Beliau menjawab, ia mengetahui meyakini bahwa Allah selalu bersamanya dimanapun ia berada. Riwayat Al-Baihaqi dari Abdullah bin Muawiyah Al-Ghadiri. Dari hadis ini tampak bahwa Rasulullah menjadikan tazkiyatun nafs sebagai salah satu dari 3 perkara yang bisa menghadirkan rasa lezatnya iman. Beliau menafsirkan dengan salah satu martabat ihsan, martabat tertinggi dalam agama ini, yaitu menyembah Allah berdasarkan keyakinan bahwa Allah selalu melihatnya dan mengetahui rahasia dan kenyataannya, mengetahui zahir dan batinnya. Tidak ada satupun yang tersembunyi dari Allah. Inilah sebenarnya yang menjadi tujuan tazkiyatun nafs, yang oleh Said Hawa disebut sebagai penanaman akhlak-akhlak mulia dengan mengikuti dan meneladani Rasulullah. At-takhalluq wal iqtida. Dan buah tazkiyatun nafs dalam bentuk at-takhalluq wal iqtida ini dapat dipetik setelah melalui proses dan penempaan yang didahului oleh menyucikan diri dan sifat-sifat tercela, at-tatahur, untuk kemudian mengisinya dengan menetapkan sifat-sifat terpuji. At-tahaqquq, menyingkirkan sifat-sifat tercela. Dalam terminologi sufi, at-tatahur dan at-tahaqquq ini sebanding dengan konsep mereka dengan at-takhliyah, menyingkirkan sifat-sifat terpuji yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum menerapkan at-tahliyah, menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji.